Halo pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Ibtu Ines. Dan kalau Ines sudah hadir, berarti sudah ada narasumber yang luar biasa yang menemani Ines. Dan di episode kali ini, kita kira-kira siapa ya? Karena sudah hadir di studio kita. Tetapi sebelumnya Ines mau bahas dulu nih, kalau tawuran ini kan merupakan fenomena yang sering menghiasi berita dan bahkan menimbulkan keprihatinan di masyarakat. Nah, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali SIK MHMSI selaku Kapolres Metro Jakarta Timur mengambil langkah cepat dengan menggagas program Senin Pintar sebagai upaya baru dalam mencegah tawuran yang terjadi di wilayah Jakarta Timur. Nah, melalui program Senin Pintar ini, Polres Metro Jakarta Timur dan juga Polsek jajaran turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dengan menjadi inspektur upacara untuk mengingatkan para siswa dan juga siswi tentang pentingnya menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta menjauhkan diri dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Kira-kira seperti apa kisahnya? Dan sudah hadir bersama dengan Ines ada Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali SIK MHMSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, beliau sehat. Alhamdulillah Pak. Tadi sudah Ines sampaikan di awal Pak, mengenai tawuran di Jakarta Timur yang kalau saya lihat ini kan kasusnya agak lumayan cukup tinggi ya Pak terjadi di Jakarta Timur. Nah kalau boleh tahu Pak, apa analisa dasar sebab terjadinya tawuran di wilayah hukum Jakarta Timur? Ya, terima kasih Mbak Ines. Ya, tawuran itu merupakan fenomena yang sangat menghiasi berita akhir-akhir ini ataupun dari dulu juga ya sering terjadi tawuran. Dan ini membuat keprihatinan dari semua lapisan masyarakat yang ada, khususnya di Jakarta Timur. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi tawuran ini sebenarnya kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi. Ada faktor rendahnya pendidikan, tidak ada pelapangan pekerjaan, artinya di sini pengangguran. Ada juga faktor dendam pribadi atau kelompok. Ada juga faktor seperti semacam sudah tradisi turun-temurun dari orang tua juga yang dulu pernah tawuran, terus anak-anaknya dibiarkan juga tawuran. Bahkan orang tuanya juga mendoakan anak-anaknya tawuran harus sunat. Kalau saya mengkategorikan itu ada tawuran itu ada dua pendapat, tawuran fisik dan tawuran siber. Oh jadi dia yang dikenakan mentalnya kali ya Pak? Atau gimana? Kalau orang cyber itu kan orang sudah ya ada langsung so. Kalau orang cyber itu saling menantang di media sosial, saling berargumentasi, saling mengejek di media sosial. Baik, tapi sebenarnya dari tawuran itu nggak ada benefit apapun karena mungkin dalam artian eh, apa namanya mungkin ada uang faktornya. Oh hanya faktor Kepuasan kepuasan. Terus ada juga yang melalui tawuran itu orang juga membuat semacam akun ya, yang juga bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi banyak faktor, banyak faktor sekali. Kompleks kalau masalah tawuran itu kompleks. Luar biasa ya di sana ternyata ya. Nah Pak, kita kembali ke program yang Bapak gagas di Jakarta Timur. Jadi embrio dari program Senin Pintar ini informasinya adalah program mantap ya Pak, yaitu Minggu Kasih, Senin Pintar dan juga Jumat Peduli, yaitu gabungan 3 program unggulan. Seperti apa gambaran dari program Senin Pintar itu sendiri? Jadi kenapa saya membangun program ini? Sejak waktu saya masuk menjadi seorang Kapolres Metro Jakarta Timur, saya disuguhi oleh anak-anak mahasiswa dengan spanduk besar. Selamat datang Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali di kota tawuran, kota judi, kota narkoba, kota maksiat, kota kekerasan. Ada 8 label yang disandang waktu saya mulai masuk oleh seluruh mahasiswa yang ada di jalan. Dari situlah saya berpikir, saya menganalisis mana sih yang pas untuk saya mulai. Ini ada 8 kriteria label yang dipegang oleh Jakarta Timur, Jakarta Timur. Akhirnya saya menggagas namanya dua program, yaitu program mantap dan program taktis. Program mantap itu apa? Itu saya ambil dari huruf salah satu hurufnya aja, mantap. F itu minggu, A itu kasih, minggu kasih, N itu Senin, T itu pintar, T-nya ya. Terus mantap A-nya
Jumat P-nya peduli. Jadi Minggu kasih, Senin pintar, Jumat peduli. Kini saya mengelaborasi dari program Pak Kapolri sendiri Jumat curhat. Jadi saya ganti, kalau curhat aja kan kita cuma datang berbicara dengan anggota, dengan warga masyarakat, kita solutif saja. Tapi selain solutif, saya juga ingin menarik simpati warga dengan cara kepedulian kita. Kepedulian kita itu bentuk apa? Bentuknya saya bekerja sama dengan perusahaan, salah satu perusahaan yang CSR-nya saya minta untuk diberikan bentuk makanan. Jadi setiap minggu, Rabu, Kamis, Jumat, kami itu memberikan makanan gratis bergizi kepada warga di slum area. Warga-warga yang kita identifikasi warga-warga kurang mampu, warga-warga yang sering terjadi tawuran. Jadi dari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi bergilir dari Cakung sampai ke Pasar Rebo. Setiap hari kecamatan ini, besoknya kecamatan berbeda, pergi ke Pasti selalu berubah gitu ya Pak? terus program taktis kita adalah mengantisipasi A-nya itu mengurai, S-nya itu mengantisipasi, mengurai, menindak. Menindak tawuran, taktisnya tawuran, terus gangster sama bandit. I-nya tuh bandit taktisnya. Jadi itu program saya. Kenapa saya baca program ini? Karena kita mau melihat tawuran ini fenomena yang sudah turut-temurun. Bukan hanya baru saat ini terjadi. Tapi di samping itu kita harus punya inisiatif untuk mencoba mengelaborasi dan merubah strategi yang kita akan lakukan. Jadi kalau Senin Pintar, kalau berfokus pada Senin Pintar, itu salah satu program saya Senin Pintar itu. Jadi kita punya tugas adalah turun ke sekolah-sekolah, menjadi investor upacara dan menengok sebagai ini penyuluh mensosialisasi hukum yang ada, lalu lintas, terus kejahatan, dan kalau ada piraja, narkoba. Itu wujud dari Senin Pintar. Baik Pak, kabarnya dalam program Senin Pintar ini juga ada kegiatan pengecekan ataupun dalam dikatakan sweeping ya, barang bawaan dari siswa. Seperti itu Pak? Ya, kami bekerja sama dengan kepala sekolah. Kami minta izin. Bu, di sekolah ini kan kita identifikasi sekolah ini ada muridnya yang terlibat dalam tawuran. Jadi kita datang ke sekolah, mari kita sama-sama ngecek sebelum dia masuk ke sekolah, ke kelas, kita cek dulu apa yang dia bawa. Kalau ada baju ganti yang dia bawa, ini sudah ada indikasi ada hal-hal yang dia akan lakukan setelah pulang sekolah. Nah, setelah kalau siang hari kita mitigasi juga, kita mencegah mengurangi anak-anak ini supaya pulang sekolah langsung ke rumah, tidak berkelompokan, tidak berkeliaran kemana-mana. Itu kita kerjasama dengan pihak sekolah. Baik. Kita memetakan itu dari jumlah ya, secara kuantitas. Secara kuantitas itu daerah yang paling rawan itu Jatinegara, Kecamatan Jatinegara. Nanti berikutnya ada Pulau Gadung, ada Durensawit, ada Cakung, terus Ciracas, Pasar Rebo, Makassar, Cipayung. Jadi semua dia merata. Tapi yang memang intensitasnya tinggi, kuantitas itu berada di Jatinegara. Kemudian Pak, apa saja kerugian yang dari tawuran itu sendiri ya Pak ya, yang sudah berhasil dihimpun oleh Polres Metro Jakarta Timur? Kalau kerugiannya itu kan baik material maupun imaterial lah. Kalau ada yang korban jiwa, orang yang meninggal, ada yang luka-luka, ada yang kerugian barang, rusak, rumah, sepeda motor rusak, ada juga terganggu lalu lintas, orang kembali bingung, narkoba ketan, itu kan kerugian material. Menghadapi kenyataan bahwa masyarakatnya banyak yang melaksanakan aksi tawuran seperti itu ya Pak. Bagaimana strategi komunikasi yang efektif yang dilakukan Polri, terutama dari Polres Metro Jakarta Timur itu sendiri, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif? Iya, kami melakukan langkah-langkah ya dari program yang tadi. Kami pernah melakukan deklarasi damai antar warga
yang bertikai. Kita melakukan deklarasi damai, kita undang mereka, kita kerjasama dengan 3 pilar, kerjasama kita undang mereka, kita buat komitmen bersama, kita buat deklarasi bersama. Berikutnya kita mendirikan pos pantau. Yang pos pantaunya anggotanya berasal dari 3 pilar, TNI, Polri, dan dari Satpol PP. Mau 4 pilar sebenarnya dengan lingkungan yang ada di sekitar situ. Kalau menyangkut terkait dengan tawuran warga, tapi kalau tawuran antar geng ini yang sulit kita deteksi karena dia saling menantang dari akun medsos. Cuma yang juga menjadi prihatin kami, mereka main kucing-kucingan dengan kami. Kalau kita kencangnya di sore hari, mereka mainnya subuh. Kalau kita kencangnya di subuh, mereka mainnya siang. Kalau kita kencangnya siang, dia mainnya malam. Seperti itu. Jadi kita kayak tersandra sebenarnya. Standby terus ya Pak ya. Standby terus, kita sedikit saja tidak berada di macam anggota capek. Kan pos pantau itu kan fasilitasnya kan minim ya. Gitu. Jadi anggota macam pergi ke kamar mandi atau sholat atau cari makan, udah. Itu bisa terjadi. Jadi itu Di selawat setelah itu dia kan selalu ngintip kita. Dan dia pasti selalu memantau. Kita yang apel saja, apel pengamanan saja. Mereka foto, mereka sebarkan di akun mereka. Jangan bergerak dulu, angin lagi kencang. Jadi mereka punya simbol itu, rata-rata simbol mereka itu polisi itu angin. Jadi seperti itu. Jadi ini memang sangat-sangat membutuhkan secara komprehensif dari semua stakeholder yang ada. Iya, karena permasalahan ataupun faktornya saja sudah sangat kompleks ya Pak ya. Nah Pak, kemudian apakah jajaran Polres Metro Jakarta Timur juga memetakan daerah-daerah rawan dan lokasi kejahatan lainnya di wilayah Jakarta Timur? Iya pasti, kita pasti memetakan. Kalau di Jatinegara itu kan rata-rata tawuran. Jadi kita ada buat pos pantau, ada juga kita mengapelkan anggota. Karena ini sudah menyangkut tawuran warga. Jatinegara lawan Durensawit, Jatinegara lawan Pulikadung, Cipinang Muara lawan Kebun Singkong, Klender. Terus Cipinang Muara melawannya Cipinang Cempeda atau apa yang dari. Jadi kita buat apel sore. Kita apel sore jam 4 sore, nanti kita melakukan pengamanan di situ sampai subuh. Kita bubar. Nah, kalau di situ celah-celah, mereka nanti pasti lihat, oh, Pak polisinya udah bubar nih, Pak polisinya sudah lagi makan nih, lagi istirahat, sholat nih. Udah kejadian itu mesti. Jadi kita terus kalau kita membentakkan kejahatan pasti kan, kita kan pasti kalau menyangkut reserse, ada namanya green reserse. Ikan ada anggota-anggota yang bergerak di tempat-tempat tertentu, ada safe house-nya, ada juga yang kami punya program, kita patroli, tapi ada buku patroli. Di daerah-daerah rawan kita taruh buku patroli, nanti anggota yang patroli itu dia datang, dia isi buku patroli. Keadaan ini aman dan sebagainya. Itu kita punya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari program itu tadi. Baik. Gimana Pak hukuman bagi para pelaku tawuran yang melibatkan pelajar nih, katanya kan informasi kartu KJB-nya juga dicabut ya Pak. Nanti dulu Pak, jangan dijawab. Kita akan kembali lagi nanti ya Pak ya. Dan pemirsa kita akan kembali lagi nanti, kita akan berbincang kembali dan tetap di podcast Partai Presisi.